Dan kita langsung terhubung bersama rekan kami, ada produser lapangan CNN Indonesia, Ausurio Ndolu di gedung DPR Senayan Jakarta. Selamat siang, Rio. Jadi kalau sudah ada 20 anggota Dewan yang hadir secara fisik, sisanya hanya virtual dan absen, apakah ini mempengaruhi dari pengesahan undang-undang pada hari ini di paripurna? Rio. Ya, selamat siang Ranoff. Benar sekali itu memang sebuah hal yang perlu kita kritisi bagaimana momen bersejarah terkait dengan pembentukan daerah baru di Indonesia yang bagaimana artinya tadi setelah disahkan pembentukan daerah Papua Barat Daya, ini artinya Indonesia telah memiliki 38 provinsi totalnya. Setelah sebelumnya kalau kita ingat ada pembentukan 3 DOB dan kemudian hari ini ditambahkan 1, begitu artinya Indonesia saat ini memiliki 38 provinsi. Namun sayangnya dari anggota dewan yang hadir pada hari ini seperti yang Anda sebutkan tadi hanya 20 anggota hadir secara fisik dan sisanya mengikuti secara virtual, dan ada sekitar 200-an anggota dewan yang mengajukan izin karena memang apa yang disampaikan Ketua DPR tadi Puan Maharani, mayoritas dari mereka sedang menjalankan tugas di luar. Ini adalah momen yang bersejarah terkait dengan pembentukan daerah baru di Indonesia, namun sayangnya hanya diikuti oleh sedikit anggota dewan yang ikut dalam rapat paripurna pada hari ini. Nah, terkait dengan agenda rapat paripurna hari ini, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa ada 5 agenda penting. Nah, yang pertama adalah terkait dengan laporan Komisi 8 DPR terkait dengan hasil fit and proper test terkait dengan calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang memang telah diambil persetujuan tingkat 1 di Komisi 8 sejak kira-kira 2 bulan yang lalu, di mana pada saat itu ada 18 anggota yang mengikuti fit and proper test dan terpilih ada 9 orang yang mengikuti, dan tadi diambil pendapatnya di persetujuan tingkat 2 begitu. 9 fraksi menyatakan menerima 9 nama, yakni ada Silvana Maria, Ai Rahmayanti, Diah Puspitasari, Margaret Aliatul Maimunah, kemudian ada Aris Leksono, Kawian, Ai Mariati, Jasra Putra, dan juga Dian Sasmita. Di mana dari 9 nama ini kemudian akan dibawa ke dalam akan diserahkan suratnya kepada Presiden untuk nantinya dikeluarkan keputusan Presiden terkait dengan pelantikan 9 nama ini untuk menjadi Komisioner Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya pada periode 2022 dan juga 2027. Lalu kemudian rapat paripurna dilanjutkan dengan pendapat fraksi terhadap RUU usul inisiatif dari Komisi 2 DPR. Ada sekitar 8 rancangan undang-undang terkait dengan 8 provinsi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah rancangan undang-undang terkait dengan Provinsi Bali. Karena kalau kita ingat selama ini bagaimana dalam undang-undang yang mengatur tentang pengembangan di wilayah Bali, ini memang kita masih berlaku pada Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat 1, yakni daerah Bali, NTB, dan juga NTT. Artinya undang-undang yang memang berlaku selama ini tidak lagi relevan, sehingga Komisi 2 ini mengusulkan untuk kemudian membentuk undang-undang baru agar daerah-daerah yang memang 8 daerah yang diusulkan ini memiliki legitimasi untuk kemudian membangun daerahnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang memang relevan hingga pada saat ini untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Di antaranya adalah Provinsi Bali, Kalimantan Tengah, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Utara dan juga Sumatera Selatan. Kemudian agenda yang ketiga adalah terkait dengan persetujuan terhadap permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu kemudian yang keempat ada persetujuan perpanjangan waktu terkait dengan RUU perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan juga soal landas kontinen yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Nah, agenda yang terakhir ini juga merupakan agenda yang sangat penting karena tadi saya sempat bahas di awal laporan saya begitu, terkait dengan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Tadi secara singkat begitu ini dibawakan oleh Tito Karnavian, Mendagri, yang kemudian menyebutkan sejumlah alasan terkait dengan pembentukan provinsi baru di Papua yang memang sudah berjalan, di mana tingkat pertama ini telah diambil kesepakatan sekitar bulan September yang lalu di Komisi 2 DPR bersama dengan pemerintah begitu. Lalu kemudian hari ini diambil persetujuan tingkat 2 di rapat paripurna, dan 9 fraksi menyepakati bahwa
pembentukan Provinsi Barat Daya menjadi provinsi yang ke-38 yang kemudian pada hari ini setelah disahkan suratnya akan diserahkan kepada Presiden untuk nantinya diundangkan begitu. Nah, artinya tadi kalau kita tanyakan kepada Tito Karnavian, ini juga akan berdampak langsung terkait dengan proses jalannya pemilu 2024 yang akan datang. Bagaimana nasib dari 4 wilayah DOB yang baru saja disahkan oleh DPR dan juga pemerintah untuk menjadi provinsi baru? Apakah kemudian mereka akan mengikuti pemilu 2024 yang akan datang? Nah, tadi kami mendapatkan jawabannya langsung dari Mendagri Tito Karnavian di saat kita melakukan wawancara secara langsung begitu, bagaimana ia menyebutkan bahwa setelah hari ini disahkan di DPR, pihaknya masih akan menunggu nantinya Mensesnek akan mengundangkan undang-undang yang baru saja disahkan hari ini begitu. Lalu kemudian paling lambat minggu depan Mendagri dan juga pemerintah akan melaksanakan sidang terkait dengan pemilihan penjabat provinsi Papua Barat Daya yang akan dilaksanakan yang ia sebut sebagai keputusan de facto. Kalau hari ini adalah de jure begitu terkait dengan undang-undangnya. Nah, nanti jika nanti sudah dipilih kepala daerahnya ataupun gubernur, penjabat gubernur ini secara de facto ini akan sah begitu menjadi provinsi yang baru. Nah, setelah itu tadi Tito juga menyebutkan bahwa pemerintah akan mengeluarkan perpu terkait dengan nasib dari 4 wilayah baru ini, di mana memang kalau kita ketahui selama ini Komisi 2 DPR, Mendagri dan juga KPU Bawaslu dan juga DKPP selama ini telah melakukan rapat konsinyering terkait dengan nasib yang akan dilakukan oleh 4 wilayah baru ini untuk mengikuti pemilu 2024 yang akan datang. Dan pihaknya Tito juga menyebut bagaimana perpu yang akan dikeluarkan pemerintah ini baiknya akan keluar di awal Desember yang akan datang. Karena kalau kita ingat pada tanggal 6 Desember yang akan datang ini akan menjadi tahapan pertama yang memang sudah dikeluarkan oleh KPU sebelumnya, bagaimana pada 6 Desember yang akan datang ini merupakan pendaftaran calon anggota DPD dalam tahapan pemilu. Sehingga ia meminta seluruh pihak ataupun pihaknya dari Mendagri ini akan bergerak cepat untuk berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder yang ada untuk segera mengeluarkan perpu agar tidak mengganggu tahapan-tahapan pemilu yang sudah dikeluarkan oleh KPU selama ini. Ya, kira-kira rapat paripurna yang berlangsung sekitar kurang lebih setengah jam sampai 45 menit ini membahas 5 agenda tersebut. Kita nantikan bagaimana pemerintah akan mengeluarkan perpu terkait dengan 4 wilayah baru di Papua ini dan apakah nantinya dalam aturan-aturan tersebut diatur secara detail terkait dengan pembagian kursi, lalu kemudian pembagian dapil yang ada di wilayah tersebut. Karena tentunya pembentukan wilayah baru di Papua ini akan berdampak langsung terkait dengan bagaimana nanti dapil yang akan diwakili oleh para wakil rakyat tersebut, lalu kemudian bagaimana pejabat-pejabat yang akan dipilih oleh rakyat, ini tentunya akan berdampak langsung. Kita akan nantikan bagaimana perpu yang akan dikeluarkan pemerintah terkait dengan nasib dari Papua Provinsi Barat Daya untuk mengikuti pemilu 2024 yang akan datang, Heranov. Baik, terima kasih atas laporan Anda, produser lapangan politik kami, ada Ausoryon Dholu langsung dari DPR Senayan, Jakarta.